Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Apa kabar semuanya? Semoga seluruh pemirsa atau sahabat The Fikr TV dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah pada hari ini Ana berkesempatan untuk bertatap muka walaupun secara tidak langsung dengan seluruh pemirsa The Fikr TV yang budiman, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin tentunya selalu kita ucapkan atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya, sehingga Allah selalu memberikan kesempatan, peluang, nikmat sehat, keimanan untuk terus dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semuanya dalam kondisi yang baik. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah di sore hari ini kesempatan ini akan saya manfaatkan baik untuk menyampaikan atau sharing berbagai atau beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan umum. Khususnya yang akan Ana sampaikan pada hari ini berkaitan dengan apa itu bakteri, kemudian apa itu virus. Nah, di sore hari ini kita akan coba mengupas, walaupun mengupasnya mungkin secara sederhana atau simpel sebagai tambahan bahan pengetahuan untuk kita. Sahabat The Fikr TV yang budiman, para pemirsa, seperti kita ketahui bahwa saat ini wabah COVID-19 atau pandemi COVID-19 sudah mendunia gitu ya, sudah mendunia, sehingga kita sebagai pribadi, sebagai manusia sudah seharusnya untuk menjaga diri, merawat diri, menjaga kesehatan dengan baik agar kita tidak terinfeksi oleh virus tersebut. Nah, dalam dunia mikroorganisme atau virus itu sendiri, kita mengenal di samping virus ada juga mikroorganisme yang lain, yaitu bakteri. Nah, kita akan coba membahas atau mengupas apa sih bakteri itu, apa sih virus itu. Kita coba ya, kita coba satu-satu. Yang pertama adalah bakteri. Bakteri dan virus itu berbeda, punya perbedaan, tidak sama ya. Persamaannya mereka berdua adalah sama-sama mikroorganisme yang sifatnya mikroskopik atau hanya dapat dilihat dengan alat atau bantuan alat, yaitu mikroskop. Nah, orang-orang awam biasanya memang bisa jadi menganggapnya antara virus dan bakteri itu sama, padahal sebetulnya mereka berbeda. Gitu ya, mereka berbeda, mereka punya karakteristik masing-masing. Kalau bakteri memiliki ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan virus, sehingga bakteri kalau kita ketahui itu dapat diamati melalui mikroskop cahaya, mikroskop yang biasa digunakan di laboratorium sekolah yang suka dipakai oleh siswa-siswa dalam melakukan praktikum di sekolahnya masing-masing. Sedangkan untuk virus sendiri ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan bakteri, sehingga dalam mengamati atau mempelajari virus ini biasanya menggunakan alat yang lebih canggih. Apa alat yang digunakan? Alat yang digunakan adalah mikroskop elektron. Nah, itu satu contoh perbedaan antara virus dan bakteri berkaitan dengan ukurannya. Kemudian yang selanjutnya, di samping ukuran, ternyata virus dan bakteri memiliki sifat yang berbeda. Bakteri memiliki dua sifat ya. Yang pertama memiliki sifat beneficial atau memberikan manfaat, memberikan suatu keuntungan, dan yang kedua bersifat patogen. Nah, untuk bakteri yang menguntungkan
menguntungkan atau memberikan manfaat atau beneficial, tentunya akan sangat membantu dalam proses kehidupan manusia. Kemudian untuk bakteri yang dalam hal ini sifatnya patogen itu menyebabkan penyakit, menginfeksi pada manusia sehingga di dalam tubuh manusia itu terjadi suatu penyakit. Bagaimana dengan virus? Nah, kalau virus sendiri sifatnya parasit, dia patogen. Ya, apa itu? Tentunya menyebabkan penyakit pada tubuh manusia atau tubuh inang yang lain yang dijangkitinya. Karena bukan hanya manusia saja yang diserang oleh virus. Makhluk hidup yang lain seperti tumbuhan dan hewan juga mempunyai kesempatan untuk diserang oleh virus itu sendiri. Karena sifatnya yang patogen, parasit, yaitu mengambil makanan dari inangnya, maka virus tersebut sukanya merusak atau destruktif gitu ya. Destruktif itu merusak tubuh inang sehingga membuat inang atau makhluk hidup yang ditempatinya itu menjadi terjangkit suatu penyakit. Nah, seperti contoh sederhananya COVID-19 ini. COVID-19 ini dia menyerang atau mendestruksi gitu ya, saluran pernafasan khususnya pada manusia sampai kemudian menyebabkan radang pada paru-paru atau pneumonia. Nah, sehingga dalam hal ini memang kita sebagai pribadi harus tahu bagaimana caranya untuk tidak terserang oleh berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri itu sendiri. Nah, perbedaan yang ketiga, tadi kita sudah mendapatkan 2. Perbedaan yang ketiga adalah bahwa bakteri itu dapat mereplikasi sendiri atau bereproduksi sendiri tanpa adanya inang. Namun untuk virus, gitu ya, dia akan membutuhkan inang atau tempat untuk tinggalnya gitu ya, sehingga dia bisa mereplikasi atau bereproduksi menjadi lebih banyak. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika virus tidak menemui inang atau tidak menemui tempat untuk tinggalnya? Maka virus tersebut akan lenyap. Virus tersebut akan mati. Nah, ini sejalan dengan himbauan daripada pemerintah untuk memutus mata rantai dari penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan cara menjaga jarak, kemudian tidak mengunjungi tempat-tempat publik atau tempat-tempat umum, karena di situ akan mudah terjadinya campur baur gitu antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, sehingga memudahkan untuk timbul, memudahkan untuk menyerang dari satu orang ke orang yang lain, sehingga orang yang tadinya sehat akan mudah terjangkit. Nah, orang yang sehat itu yang kemudian terjangkit itu disebut dia sebagai inangnya gitu ya. Jadi untuk memutus mata rantai itu, alangkah lebih baiknya kita mengikuti saran dan anjuran daripada pemerintah bahwa kita harus stay at home, kemudian menjaga jarak dalam berkomunikasi kurang lebih 1 meter, sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun tentunya, sehingga tangan dan tubuh kita terbebas dari bakteri dan juga virus. Nah, itu 3 hal yang tadi sudah coba Ana sampaikan, yang sudah coba saya sampaikan, hal-hal yang berkaitan dengan virus dan juga bakteri. Kemudian pemirsa yang budiman, sedikit Ana akan menyampaikan tadi ada beberapa bakteri yang sifatnya menguntungkan dan bakteri yang sifatnya merugikan. Apa saja sih bakteri yang menguntungkan bagi kehidupan manusia? Saya coba berikan contoh. Yang pertama adalah Lactobacillus. Lactobacillus adalah sejenis bakteri yang menguntungkan karena berfungsi dalam proses pembuatan yogurt atau susu fermentasi yang suka kita minum itu. Nikmat, enak, karena itu tentu dengan bantuan bakteri gitu ya.
Kemudian yang kedua adalah Bifidobacteria. Itu adalah bakteri yang menguntungkan juga. Selanjutnya adalah Streptomyces, berperan dalam proses ekologi tanah. Itu bakteri yang menguntungkan. Kemudian Rhizobia. Rhizobia adalah salah satu bakteri yang menguntungkan yang bersimbiosis dengan akar tanaman, kacang-kacangan atau polong-polongan. Dan yang terakhir adalah Cyanobacteria. Itu tadi beberapa contoh-contoh bakteri yang menguntungkan. Satu lagi contoh bakteri yang menguntungkan yang hidupnya di dalam sistem pencernaan kita, yaitu Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli itu adalah bakteri yang hidupnya di usus besar, yang berfungsi untuk membantu pembusukan makanan, sehingga sisa makanan yang keluar dari tubuh kita dalam bentuk feses itu sudah busuk, sudah jadi ampas. Siapa yang membantu? Escherichia coli. Masya Allah, Masya Allah, kita harus bersyukur kepada Allah. Ternyata jasad renik mikroorganisme yang kecil sekalipun, yang Allah titipkan, yang Allah ciptakan gitu ya, itu sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan tubuh kita. Bayangkan jika di dalam tubuh kita itu tidak ada bakteri Escherichia coli, bagaimana bentuk sisa ampas makanan yang akan keluar dari tubuh kita. Ya, sehingga memang dengan semakin bertambahnya ilmu pengetahuan, dengan semakin bertambahnya wawasan, harapannya akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, pemirsa The Fikr TV yang budiman, tadi sudah coba saya paparkan terkait dengan contoh-contoh bakteri yang menguntungkan. Sekarang tiba saatnya saya akan mencoba untuk memberikan contoh-contoh bakteri yang merugikan bagi kehidupan manusia karena tentunya mendatangkan penyakit. Apa saja itu? Salah satunya contohnya yang pertama Mycobacterium. Mycobacterium itu biasanya adanya di air, di makanan. Oleh karenanya kita ketika mengkonsumsi makanan, mengkonsumsi air harus dalam kondisi yang bersih, higienis, sehingga makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita diyakinkan betul adalah makanan dan minuman yang sehat, makanan yang bersih, makanan yang higienis, sehingga tidak menimbulkan penyakit. Kemudian yang kedua, bakteri Clostridium tetani. Nah, apa itu? Yaitu bakteri yang dapat menimbulkan penyakit tetanus. Namanya bagus-bagus ya. Yang ketiga adalah bakteri Yersinia pestis. Yersinia pestis yaitu bakteri yang hidupnya di inang. Inangnya itu berupa contohnya tikus, kutu, atau mamalia yang lain. Kemudian yang selanjutnya ada bakteri Bacillus anthracis. Namanya saja Bacillus, berarti bentuknya seperti batang. Bakteri ini yang menyebabkan penyakit antrak pada domba, pada sapi, pada hewan mamalia yang lain yang juga dapat menyerang manusia. Masya Allah ya, banyak sekali ternyata mikroorganisme-mikroorganisme yang bermanfaat dan juga yang merugikan bagi kita sebagai manusia. Nah, kita tadi sudah memperhatikan beberapa contoh bakteri yang merugikan dan bakteri yang menguntungkan. Bagaimana dengan virus? Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa virus itu umumnya sifatnya patogen atau parasit, yaitu menyebabkan penyakit, menginfeksi karena dia merusak sel tubuh manusia. Apa saja contoh virus? Yang gampang saja seperti yang sekarang ini sedang mewabah, yaitu COVID-19, Coronavirus Disease 19. Kemudian ada juga virus flu burung, ada virus influenza gitu ya, dan juga masih banyak lagi. Karena penyakit yang disebabkan oleh virus ini boleh dibilang belum ada obatnya, gitu ya, belum ada obatnya. Biasanya kita kalau pergi ke rumah sakit, ketika sakit kita disebabkan oleh infeksi bakteri, maka dokter akan memberikan antibiotik sehingga akan menghambat pertumbuhan bakteri tersebut dalam tubuh kita.
Namun ketika ketika kita periksakan ke dokter disebabkan karena virus, maka dokter akan memberikan antivirus. Nah, karena memang penyakit yang disebabkan oleh virus itu sampai sekarang memang belum ada obatnya, satu-satunya cara atau jalan bagaimana kita gitu ya untuk tidak terserang atau terinfeksi virus tersebut yaitu dengan cara meningkatkan kekebalan tubuh atau meningkatkan daya imunitas tubuh kita. Bagaimana sih caranya meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas kita? Yang pertama tentunya pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu seperti apa? Gitu. Pola hidup sehat itu dimulai dari pagi hari ketika bangun tidur. Mandi pagi itu sebagai sebuah syarat bahwa kita menerapkan pola hidup sehat. Menjaga kebersihan diri, kebersihan badan, anggota badan, dan juga tempat tinggal. Jadi bukan hanya kebersihan badan saja, tetapi tempat tinggal yang kita tempati itu juga harus bersih dan dipastikan higienis, bebas dari virus dan bakteri. Kemudian sering mencuci tangan menggunakan sabun. Tadi di awal sudah disampaikan, menjaga jarak dengan lawan bicara kurang lebih 1 meter, tidak mengunjungi tempat-tempat publik, tempat-tempat umum. Ya, apalagi sekarang sudah mulai diterapkan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Sehingga harapannya dengan itu semuanya kita selaku manusia, selaku insan, selaku pribadi dan juga selaku warga negara, masyarakat gitu ya, masyarakat pada umumnya khususnya keluarga besar pesantren Terpadu Darul Fikri, semoga semuanya dalam kondisi sehat walafiat, bebas dari wabah penyakit ini, kemudian sampai Allah angkat wabah ini diganti dengan kondisi yang aman, kondisi yang nyaman, sehingga kita dapat bersilaturahim kembali, dapat berkumpul kembali seperti sedia kala. Ya, demikian mungkin para pemirsa The Fikr TV yang budiman dan para sahabat-sahabat yang baik. Alhamdulillah, semoga yang sedikit ini ataupun yang simpel ini, besar harapan saya memiliki atau menuai manfaat yang banyak. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan, kehilafan, ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.